Jo atikan hatiku urip ngunduh woing pakarti. Jadi gini, saya karena menghargai yang lain, jadi tidak terlalu banyak pertanyaan jawaban Anda, karena saya tahu intinya. Yang ini saya intinya begini, Anda sudah tahu kan, fikih itu kitab kuning itu karangan, itu aja intinya. Jelas itu karangan manusia, bukan firman Allah, itu aja intinya. Ini untuk seluruh yang mendengar di manapun Anda berada, Islam harus tahu bahwa kitab yang diajarkan di dalam kitab kuning ini adalah karangan manusia. Udah ya, tinggal gantian yang lain. Udah cukup ya jawaban saya. Itu kitab terakhir, karangan. Terakhir ya Pak Muhammad Kecil, baru saya pergi ya. Terakhir ya. Wazan tafa'ala dalam kitab Gundul ini, saya ingin lihat Bapak bisa baca kitab Gundul deh. Wazan tafa'ala itu bermakna apa di dalam tasrif atau dalam wazan? Jadi ini itu saya sudah pelajari dulu ya. Jadi saya sekarang bukan untuk mengajari orang, saya tidak akan membawa ke arah itu. Saya sekarang hanya menunjukkan bahwa ini kitab karangan. Terserah Anda mau dilakukan silakan, mau ditinggalkan juga silakan. Karena itu karangan manusia, tidak dijamin oleh Allah, dan saya tidak mau menyesatkan orang, titik. Dan itu aja ya dari saya. Saya tidak mau, kenapa saya tidak menjelaskan, tidak mengajarkan, karena saya tidak membawa orang ke pemikiran itu. Saya membawa orang itu agar mengerti ke Al-Quran. Ya, saya tidak mengajak ke kitab karangan manusia. Jadi Anda sendiri sadar ya, kitab itu adalah kitab karangan. Ya, tinggal dipikir aja sekarang. Yang jernih kita, ya oke ya, sampai di situ aja. Saya simpul. Masih ingat cerita guru saya ketika masih sekolah, masih kecil. Ada anak baru latihan bahasa Arab mufrodat. Jadi dia taunya kalau yadun itu tangan, kalau anta itu kamu. Ya kalau jalan ya saroh, kalau kepala ya roksun, kalau saya ya anak. Ketika dia baru ahli mufrodat di Arab, kepalanya diusap-usap sama orang Arab. Kata si santri tadi, ya syekh, yadun anta, saroh-saroh. Ala roksi ana katanya. Ya artinya sama. Jadi ya syekh, yaitu yadun anta berarti tangan Anda, saro-saro. Terusannya itu ala roksi ana pada kepala saya. Jadi dia belum bisa mengatakan misalnya yaduka ala roksi, tapi ya yadun anta, saro-saro, ala roksi ana. Nah semoga semua dialek tadi nggak termasuk kategori yang itu. Saya dulu sekolah kakak kelasnya Gus Zofur itu ya punya temen kalau dimarahi di kelas itu bilang, Gus tadi saya dimarahi di depan alladzina. Jadi apa maknanya alladzina katanya? Katanya di depan orang apa? Banyak. Karena setiap ngaji alladzina wong akeh. Jadi kalau dimarahi di depan publik berarti dimarahi di depan alladzina. Nah ini kapan saya tadi pamit sama Gus Zofur itu kapan-kapan bisa disewa enggak Gus itu? Bisa kan? Ini menurut saya masalah yang lumayan serius. Saya pernah didolani lah sama Habib Soleh Alatas dari Tegal. Ternyata kru dari TV 7 atau kru dari Khazanah sering juga minta masukan dari beberapa narasumber untuk memberi penjelasan tentang tarikh sebenarnya, misalnya tentang Umar. Di sini biasanya khas ulama itu dilematis karena kalau ngasih biasanya pemeran perempuannya benar-benar perempuan. Jadi resikonya kalau cantik itu nanti jadi masalah ikhtilatur rijal wan nisa. Kalau tadi enggak, karena Anwar 3 mungkin ya. Atau babaknya enggak mau berdampingan dengan Abu Jahal, enggak tahu tadi.
Jadi saya tidak tahu tadi pertimbangannya itu fikhan atau apa trauma ya, karena takut itu. Para adik-adik santri yang saya cintai, saya bersyukur sekali karena saya biasanya nggak pernah mengacara mau itu hasanah, ini mutor ya, karena yang merintahkan guru kita yaitu Kiai Haji Agus Abdul Ghafur. Begini, saya punya usul pada anak-anak. Saya bagaimanapun sangat mencintai Pondok Al Anwar. Saya usul sama anak-anak, terutama yang putra ya, supaya tetap menghafal fikih. Jadi kalaupun ditakdir nggak bisa berbahasa Arab kayak tadi, kayak Abu Jahal dan siapa tadi, Sayyid Hamzah dan sebagainya, setidaknya menghafal ahkam fikhiyah, al-ahkam al-fikhiyah. Jadi saya mohon muhafadzahnya itu tidak hanya Quran lafdzon wa tilawatan, tapi menghafal ahkam. Ini penting sekali karena kelebihan kita di kampus. Ini pengalaman saya kerja di kampus. Keunggulan kita adalah kita ini hafal kepastian hukum fikih. Jadi misalnya Kangkang harus hafal meskipun nggak bisa baca teksnya, kalau iddatul mutafa'an hazaujuha itu arba'ata asyuri wa asyra. Kalau dia min dawatil hamli wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyatuna hamlahun dan sebagainya dan sebagainya. Ini penting sekali karena ternyata yang saya baca, beberapa orientalis atau beberapa orang barat itu masuk Islam itu karena Islam itu dianggap hukumnya itu detail, termasuk mengatur pernikahan, perceraian, tata kelola ekonomi, tata kelola negara dan sebagainya dan sebagainya. Saya pernah ditanya menyangkut ekstremis. Kalau dalam bab dosa besar misalnya, akbarul kabair ba'dal isyrak billah adalah qatlul mu'min. Jadi dosa terbesar setelah isyrak billah adalah qatlul mu'min, membunuh orang mukmin. Lalu pertanyaannya adalah, kita hidup di negara Indonesia yang penjahatnya ya mukmin atau muslim, yang kadang premannya juga mukmin juga muslim. Lalu kalau kita membela diri duel gitu dengan penjahat, lalu kita akhirnya membunuh si penjahat tadi, apakah masuk ayat wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan karena dia orang mukmin? Jawabannya adalah kitab fikih itu menyediakan bab namanya kitabus siyal, bahwa mangkutila duna mali fahuwa syahid, mangkutila duna ahli fahuwa syahid. Orang yang duel dengan penjahat kemudian dia mati adalah dia mati syahid, dan dia kalau terpaksa membunuh tentu ada aturan-aturannya ya, dengan tartib yang ditentukan di kitab-kitab fikih. Itu penjahatnya damnya itu muhaddar, sehingga dia tidak kena kisos si sahibul bait tadi yang punya rumah tadi. Sehingga dengan fikih-fikih yang detail saya harapkan santri sarang, karena dulu Mbah Zubair itu ma'ruf bil faqih. Saya sering kalau ngajar cerita bahwa misalnya Gus Zofur ngaji sama Mbah Mun, Mbah Mun ngaji sama Mbah Zubair, Mbah Zubair ngaji sama Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Fakih ngaji sama Mbah Mahfud Termas. Lah Mbah Mahfud ini muridnya Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul Li'anah. Sayyid Abi Bakar Sato punya kakak namanya Sayyid Umar Sato. Itu dulu kiainya Mbah Ahmad, mbahnya Mbah Mun itu, Ahmad Su'aib. Itu dulu berwasiat kalau gojlok adiknya Sayyid Abi Bakar Sato yang punya kitab Li'anah itu, serana gunane mulang kitab gede-gede, yang penting wapal kan. Akhirnya kita ini korban konsepnya Sayyid Umar, jadi disuruh muhafadzah karena memang harus hafal. Jadi mahfudot saat tadi jagoan sama Gus Zofur, apa ingat ketika dulu muhafadzah? Karena kalau kita muhafadzahnya alfiyah itu gurunya bisa kita akali. Kalau kita pura-pura guru itu biasanya malu nyemak pakai kitab karena dikira nanti tidak hafal. Akhirnya murid-murid tahu, mesti digebut ya Gus, enggak mesti bingung. Jadi ada trik. Ya akhirnya betul anak-anak digebut terus gurunya semuanya terus wes pun Pak. Jadi bisa diakali juga, akhirnya ya lolos. Terus cerita kedua ini kisah nyata.
Saya dulu itu dengan Gus Zofur musyawarah, Fathul Mu'in, macam-macam. Pernah digojlek sama bapak. Aku masuk krungu kon alim fikih ambek Gus Zofur makili Anwar, tapi aku ora percaya kon iso jawab pertanyaanku. Napa, Pak? Itu ada seorang imam lupa baca Fatihah, langsung baca Subbihisma rabbikal a'la. Kemudian makmum bilang subhanallah. Karena si imam tadi hanya hafal tadi 3 juz tadi. Itu enggak pede. Ganti wadduha. Wadduha makmumnya masih bilang subhanallah. Akhirnya ganti surat yang dia pasti benar, yaitu ganti kulhu. Karena dia dikira kalau surat panjang itu salah, akhirnya diganti kulhu masih subhanallah. Lalu makmum tahu ini nggak ada solusinya kecuali dijelaskan secara jelas. Orang mau coba Fatihah. Lah itu fikih kita, makanya saya berharap nanti Gus Zofur juga ngarang fikih yang seperti ini. Apakah yang seperti itu membatalkan sholatnya makmum? Karena darurat, hanya subhanallah nggak memahamkan. Dia mau tidak mau harus ngomong. Kalau masalahnya itu tidak baca Fatihah. Nah, ini nanti supaya jadi fasul masalahnya Anwar 3 itu kalam ini termasuk membatalkan apa? Enggak. Karena kalau cari padanan ayat Quran tentang Fatihah juga tidak yakin imamnya paham. Misalnya pura-pura baca walaqad atainaka sab'am minal mathani yang artinya Fatihah juga saya yakin imamnya juga gak paham. Jadi ini ada masail-masail fikih yang setelah ditanyakan memang fikih dulu itu tidak memuat. Kita harus kreatif, tapi bukan berarti merasa istihad untuk jawab beberapa pertanyaan. Terus cerita keempat, ini tentang guyonan-guyonan ilmiah. Dulu itu kata Mbah Mun itu sering cerita, dan ini etika modern ya. Kebetulan norma modern dalam dunia akademik seperti ini, yaitu skeptisme. Jadi orang itu harus agak ragu kalau dengan pendapatnya. Ada seorang alim itu yakin kalau orang naik bulan itu tidak mungkin karena dia percaya dengan teks Al-Qamar itu fisama irobiah. Tapi kata muridnya itu Kiai Kudus, semuanya dua-duanya Kiai Kudus itu Kiai terkenal semua. Kalau menurut muridnya pokoknya mungkin ya. Orang mungkin, terus dia cerita qala Rasulullah begini panjang lebar. Itu bantah-bantahan itu sampai 3 jam sampai mendekati fajar. Setelah dekati fajar kata gurunya, pokoknya coraku gak mungkin. Terus muridnya bilang, alhamdulillah, ya ampun mboten napa-napa. Gurunya janggal. Kenapa kamu sekarang taslim padahal mulai tadi kamu terus bantah saya? Karena guru saya sudah bilang menurut saya. Itu haknya guru kalau bilang menurut saya. Tadi Anda bilang Pak Guru bilang qala Rasulullah. Itu Rasulullah itu milik kita semua. Jangan-jangan tafsir guru salah. Makanya saya bantah terus. Jadi itu nih. Tapi kalau sudah menurut saya ya sudah itu menurut guru. Kalau tapi bilang kalau qala Rasulullah gini-gini bisa saja guru salah dalam menafsirkan qala Rasulullah. Ini penting sekali dalam ulumul Quran. Saya yakin Gus Zofur lebih tahu. Misalnya begini. Saya sering kali digugat oleh para saintis. Pak Bahak, dalam proses embriologi itu tidak ada min alakir segumpal darah. Yang ada dalam embriologi itu alak itu ya semacam zigot yang nempel di dinding rahim, kemudian itu yang nanti jadi janin. Kalau segumpal darah ya orang keguguran. Nah, terus saya tanya, apa ada di Quran itu segumpal darah? Kata dia ada min alakin. Saya bilang, saya ini hafal Quran, tidak ada kata segumpal darah. Kalau min alakin ada kata saya gitu. Terus tapi kata kiai-kiai itu begitu apa? Ya tapi tetap Qurannya itu min alakin, bukan segumpal darah. Yang ada segumpal darah itu terjemahannya, bukan Qurannya kata saya. Ini penting saya utarakan. Nanti kalau terbukti secara sains bahwa nggak ada proses embriologi itu segumpal darah, itu yang salah bukan Qurannya, tapi kita yang mengartikan bahwa alakin itu segumpal darah. Sehingga kalau kamu mengartikan alakin segumpal darah, kamu harus bilang ini menurut saya, bukan menurut Allah dan Rasul. Nanti kalau kamu bilang segumpal darah menurut Allah dan Rasul, berarti kalau penelitiannya salah, yang salah Allah dan Rasul. Meskipun tentu sesuai ilmu balaghah bisa saja min alakin benar-benar maknanya segumpal darah, hanya untuk
litahjin atau untuk litakbeh, supaya manusia tidak sombong. Diceritakan dia diciptakan sejenis segumpal darah, bukan harus materinya dari segumpal darah, tapi sejenis itu. Ya untuk supaya manusia tidak sombong. Bisa saja kalau secara balaghah demikian. Ini kembali ke Umar tadi, saya ketika melihat drama Umar tuh, Sayyidina Umar itu berkali-kali punya pendapat. Karena beliau tuh sering solid, sering akurat, sampai penggemar beliau mengintikan hadza mar'a Allah wa ra'a Umar. Hadza mar'a Allah wa ra'a Umar. Ini pendapat Allah dan pendapat Umar. Sampai Sayyidina Umar marah besar, la taqulu hadza hukmu wa hukmu Umar, walakin qulu hadza hukmu Umar. In kana sawaban fa min Allah wa in kana khata'an fa min Umar. Kamu jangan mengatakan kalau ini pendapat Allah, tapi katakan pendapat Umar. Jadi kalau benar ya min Allah, kalau salah dari Umar. Tapi sekarang banyak beberapa organisasi ekstrim yang semuanya itu di atas namakan Allah. Mungkin Gus Zofur lebih tahu, lebih ngalami. Orang itu kalau benci seseorang yang kelas nasional, wah itu sudah dihujat, dimaki-maki. Kita yang menemani mereka itu juga dihujat. Wong fasik, wong keliru kok dikancani gitu. Karena pikiran fikihnya adalah kita harus tafrik bainal haqqi wa bainal batil. Harus jelas ada demarkasi mana hak, mana batil. Itu fikih yang sementara kita pelajari. Sehingga mungkin orang enggak istilahnya akan menyalahkan lah saat kita bertemanan dengan orang yang macam-macam di Jakarta, apalagi orang liberal macam-macam. Tapi kalau sampean ngaji lagi di atas itu, misalnya belajar ilmu tasawuf, kita diajarkan kalau kamu berteman sama orang dolim, ma tadri madza yuhtamu bih. Orang dolim itu kamu pun tidak tahu madza yuhtamu bih. Jangan-jangan dia yuhtamu bi husnil khotimah. Kamu juga nggak pernah tahu madza tuhtam. Apa kamu nanti tuhtam bi husnil khotimah apa suil khotimah. Sehingga orang-orang tasawuf itu melihat orang dolim ya tetap hormat, karena tidak tahu nanti akibatnya jangan-jangan dia husnul khotimah, kita yang suul khotimah. Ini penting bagi anak-anak Anwar 3, murid-murid Gus Zofur, sehingga orang-orang alim itu harus kamu beri ruang, meskipun secara zahir berteman orang-orang yang macam-macam, karena itu ada ilmunya. Kita tidak ngambil sikap, itu ada ilmunya. Makanya di kitab Bidayatul Hidayah, beberapa kitab tasawuf diterangkan, kalau kamu melihat orang fasik, jangan-jangan yuhtamu bi husnil khotimah, kamu ndak. Kita ingat cerita Wahsy. Wahsy itu orang yang dilaknati Rasulullah karena qatilu Hamzah. Ketika Nabi aksara min la'nil kuffar, malah nazala qaulu ta'ala laisa laka minal amri syai'un aw yatubu alaihi. Dalam surat Ahzab ketika Allah mensifati orang munafik, itu masih ada kata wa yu'adzibal munafiqina insya'a, masih ada kata au yatuba alaihi. Kemungkinan orang munafik adalah Allah menyiksa mereka insya'a atau memberi tobat. Sehingga banyak ulama, terutama guru kita Syekhina Kiai Maimun Zubair, itu berteman orang macam-macam nggak masalah. Dan kadang-kadang banyak menimbulkan kekecewaan. Ini nanti nggak ada tafrik bainal haqqi wa bainal batil. Nah, saya akan menjelaskan di sini bahwa itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Banyak orang sing la'anahu Rasulullah. Bahkan da'a alaihi Rasulullah, kayak Wahsy, kayak Khalid bin Walid. Kaifa yuflifu qaumun fa'alu bi'ihim hakadha. Zaman itu binabihim hakadha. Yaitu ketika Rasulullah perang Uhud itu syujja wajhuh wa kusirat rubaiyatuh wa udmiyat lisatuh. Ketika Nabi babak belur wajahnya, kata beliau, kaifa yuflihu qaumun fa'alu bi nabihim hakadha. Tapi apa yang terjadi? Justru Khalid bin Walid itu masuk Islam. Wahsy qatilu Hamzah juga masuk Islam. Sehingga saya meskipun punya sikap, tentu saya sebagai orang punya pilihan gaya hidup. Mungkin saya nggak akrab lah kalau sama misalnya Mas Nusron itu, tapi kalau Gus Zofur akrab. Tapi saya menghormati, itu pasti ada ilmunya. Saya jaga jarak ya ada ilmunya, Gus Zofur berteman juga ada ilmunya. Nah, ini yang saya harapkan dari Anwar 3. Mohon ilmu ini diperkuat, karena basis terkuat peradaban adalah ilmu. Ilmu menyediakan segalanya. Saya masih ingat Gus Mek Peloso itu akrab sama bapak saya, karena beliau senang semaan. Kebetulan pendiri semaan Jantiko itu bapak sama Gus Mek.
Jam'iyah anti koler dulu awalnya. Selama-lama diganti Mantap, terus di era putra-putranya diganti Tigrul Ghafilin. Itu kalau jagongan sama bapak itu beliau bilang intinya begini. Iya, nahi mungkar, kenal era gelem kok nahi mungkar. Oleh proses piye, oleh tarbiyah piye kenal era gelem. Meskipun tentu anak-anak tidak saya sarankan seperti Gusme, karena jadab Anda tidak mesti sukses kayak Gusme. Itu kan resiko. Karena untuk sukses itu butuh keramat, butuh macam-macam lah. Kalau sampean latihan gitu pasti ditangkap keamanan itu. Nah, itu karena itu masalah gitu kalau di pondok masalah. Tapi apapun itu kita punya cukup khazanah ilmiah untuk melihat itu. Saya berkali-kali kalau acara di Pondok Hajan sering bilang berteman orang fasik itu tidak boleh. Wa ingkana dasarin fajan ibu suratan. Kalau berteman orang fasik itu nggak boleh karena nanti ketularan fasik. Tapi kalau dibalik, pertanyaannya dibalik. Mbah niki membina orang fasik. Dan diantara membina tentu prosesnya itu berkawan macam-macam. Kalau dibalik itu menjadi haram apa halal? Bukan dibahasakan berteman orang fasik, tapi membina orang fasik.